Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1, praktek laboratorium BK kelompok, ingin menampilkan sebuah video sosiodrama bimbingan kelompok. Oh ya, perkenalkan sebelumnya, saya Nadia Malela Teseta, NPM 2019 01 500 257. Selanjutnya, Saya Bimo Kencono dengan NPM 2019 015000 231. Selanjutnya, Saya Khalija Safira dengan NPM 2019 01 500 193. Selanjutnya, Saya Evta Malia dengan NPM 2019 01 500 242. Selanjutnya, Saya Linda Dwi Wahyuningsih dengan NPM 2019 01 500 223. Selanjutnya, Saya Nisrin Nadira dengan NPM 2019 01 500 210. Selanjutnya, saya Dinda Aulia Putri dengan NPM 2019 01 500 214. Selanjutnya, Saya perkenalkan Naomi Esther dengan NPM 2019 01 500 250. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Anissa Mutiara Zahra dengan NPM 2019 01 500 226. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Muhammad Ali Nugraha dengan NPM 2019 01 500 190. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Firda Widya Lestari dengan NPM 2019 01 500 185. Baik. Sudah. baik, dari kelompok 1 sudah semua perkenalannya. Selamat menonton. Dadah. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bertemu dengan kalian semua. Baik, sebelum kita memulai bimbingan kelompok di sini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Ibu ingin tahu siapa di sini yang menjadi ketua kelasnya? Ya, saya sendiri, Bu. Baik, Mas Bimo. Ibu minta tolong dipimpin doanya ya. Ya, baik, Bu. Ya, mari teman-teman. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya sebelumnya Mas Bimo. Ya, sama-sama, Bu. Baik, di sini kita perkenalan dulu ya teman-teman. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi dari Ibu dulu, perkenalkan nama Ibu adalah Firda Widya Lestari, biasa dipanggil Ibu Firda. Dan tempat tinggal Ibu di Lampung, dan hobi Ibu jalan-jalan traveling gitu. Cuma diajak naik motor jalan-jalan gitu juga udah seneng kok. Selanjutnya dari Mas Bimo selaku ketua kelas boleh memperkenalkan diri. Ya, Bu. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bimo Kencono. Tanggal lahir saya 10 Oktober 2000. Rumah saya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hobi saya membaca, Bu. Sekian. Selanjutnya teman-teman yang lain. Terima kasih ya Mas Bimo. Ya, selanjutnya teman-teman yang lain memperkenalkan diri.
Ibu izin memperkenalkan diri, Bu. Iya, boleh, boleh. Silahkan. Nama saya Halijah Safira, tempat tinggal di Cibinong, tanggal lahir 11 April 2000, dan hobi saya membaca buku. Terima kasih. Wah, membaca buku. Bagus banget. Makasih ya, Mbak Liza. Bu, sama-sama. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Nisri Nadira. Saya tinggal di Jakarta Utara. Mengenai hobi, saya mendengarkan musik, Bu. wah bagus tuh. Musiknya seperti apa nih, Mbak Nisrina? Kalau boleh Ibu tahu. Lebih ke genre akustik aja sih, Bu. Bagus. Terima kasih ya, Mbak Nisrina. Selanjutnya, Iya, sama-sama. Kenalkan, nama saya Ifta Malia, tempat tinggal di Bekasi. Hobi saya baca novel, Bu. Salam kenal. wah baca novel apa nih Mbak Ifta kalau boleh Ibu tahu? Baca novelnya sekarang lagi di Wattpad aja, Bu. Sisanya yang romantic komedi. Bagus. Makasih ya Mbak Ifta. Iya, Ibu. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Anissa Mutiara Zahra. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Hobi saya nonton podcast horor, Bu. Wih, suka yang horor-horor ya Mbak Anissa ya? Suka, Bu. Salam kenal, Ibu Firda. Iya, salam kenal juga. Terima kasih ya Mbak Anissa. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya, baik. Ibu, Iya. izin saya perkenalkan. Ya udah duluan. Mbak Nadia, silakan. Oke, kasih Mbak Linda. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, nama saya Nadia Malela Teseta, biasa dipanggil Nadia. Terus saya tinggal di Depok. Tanggal lahir saya tanggal 21 September. Terus hobi itu kan kegiatan untuk menghibur diri kita sendiri ya, Bu. Untuk saat ini, hobi saya itu nonton drama Cina, Bu. Waduh, udah drama Cina bukan drama Korea lagi ya Mbak ya? Bukan, Bu. Udah bosan saya Biasanya nonton kan drama Korea. ya, sekarang udah beralih ke drama Cina ya. Iya, betul banget, pindah haluan. Untuk nonton drama Korea saya lagi hiatus dulu. Berhenti sampai jangka waktu yang belum ditentukan. Makasih ya Mbak Nadia ya. Selanjutnya teman-teman. Baik, Ibu, izin memperkenalkan diri dan mohon maaf sebelumnya saya off cam ada sedikit kendala jaringan. Mungkin nanti saya bisa on cam lagi kalau jaringan. Ya, sebelumnya nama saya Linda Dwi Wahyuningsih. Saya tinggal di Kemayoran. Tanggal lahir saya 1 Maret tahun 2000. Hobi saya yang berhubungan dengan olahraga. Dan sekarang ini saya sedang gandrung di terutama badminton. Sekian dari saya. Silakan. Bagus sekali Mbak Linda hobinya ya. Bermanfaat, setidaknya mengeluarkan keringat. Benar-benar. Makasih ya Mbak Linda ya. Sama-sama, Bu. Selanjutnya. Saya, Bu. Baik. Perkenalkan, nama saya Linda Putri. Saya tinggal di Cikarang. Saya lahir 27 Maret 2001. Hobi saya nonton drama Korea. Wah, ini Mbak Nadia ada temennya nih. Ada drama Korea. Betul, Bu. Saya kan sama Mbak Dinda tuh saling... Oh, udah saling gitu suka ya? Saling itu, Bu, rekomen drama, Bu. Benar. Makasih ya Mbak Dinda. Ya, Bu. Selanjutnya. Saya, Bu. Baik. Perkenalkan, nama saya Naomi Esther. Tempat tinggal saya di Bekasi Timur. Hobi saya ya kuliner, Bu. Kuliner. Ibu izin off cam ya Bu, kendala sinyal.
Oh, baik-baik Mbak Haliza, tidak apa-apa. Terima kasih ya Mbak Naomi. Iya, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang belum perkenalan? Saya belum, Bu. Oh, baik, Mas. Silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Edi Nugraha, tinggal di Jakarta, dan hobi saya membaca komik. Bisa diulang hobinya, Mas? Hobi saya membaca komik. Membaca komik. Oh, maaf ya di Ibu suaranya putus-putus, Mas. Bagus. Terima kasih ya, Mas Erizal. Ada yang belum perkenalan lagi? Sepertinya sudah semua ya, anak-anak ya? Iya, Bu, sepertinya sudah semua. Baik, kita sudah ke tahap perkenalan. Selanjutnya, kita ke tahap permainan. Ibu ada suatu permainan nih untuk kalian semua, biar kalian itu tidak tegang, tidak terlalu cemas, ya, rileks aja nih. Jadi, Ibu akan memberikan permainan yang namanya kuda sapi. Jadi, cara bermainnya cukup ikutin Ibu bilang kuda, 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 sapi, sapi, gitu. Intinya kalian ngikutin apa yang Ibu bilang. Kalau Ibu bilang kuda, kalian bilang kuda. Kalau Ibu bilang sapi, kalian bilang sapi. Gitu ya. Ada yang belum paham? Bu, misalnya Ibu bilang kuda-kuda, sapi, berarti kita juga ikutin kuda-kuda, sapi gitu ya, Bu? Iya, betul Mas Bimo. Oke, Bu. Bisa dipahami, Bu. Yang lain gimana? Atau kita mau praktek dulu? Langsung aja, Bu. Oh, oke. Jadi semuanya diharapkan fokus dan teliti, ya. Nah, sekarang Ibu mulai nih. Nanti kita ambil jawaban yang paling terakhir. Nanti kalau jawaban yang paling terakhir salah, Ibu kasih hukuman nih. Setuju? Setuju dong. Oke, bagus. Setuju. Sekarang kita mulai. Kuda, 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 sapi, sapi. Kuda, 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 sapi, sapi. Kuda, kuda, sapi, sapi, sapi. Berapa? Kuda, 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 sapi, sapi. Mas Bimo, sapinya ada berapa? Bentar, Bu. Tadi suaranya putus-putus, Bu. Bisa diulangi, Bu? Kuda, kuda, sapi, sapi, sapi. Boleh. Apa, Bu? Nggak boleh sebenarnya. Kuda, kuda, sapi, sapi, sapi. Sapinya ada 3, Bu. Apa, Bu? Salah, Bimo. Kita kita main lagi nih ya. Fokus ya, semuanya fokus. Ikutin apa yang saya katakan, ya. Sapi, 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 kuda, kuda. Sapi, 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 sapi. Sapi, 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 kuda, kuda. Mbak Nisrina, ada berapa sapinya? Sapinya ada berapa? Ada berapa sapinya? Empat ya, Bu? Salah. Kita ulang lagi ya. Harus fokus nih. Kuda, 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 sapi, 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 sapi. Ada orang Kuda, 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 sapi, 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 sapi.
Mbak Haliza, kudanya ada berapa ya? Belum fokus Bu, maaf Bu. Kendala ini teh Bu kalau belajar di rumah ada. Oh, baik-baik. Kita lempar ke Mas Bimo. Iya, Bu. Sapinya ada berapa? Ada 5, Bu. Salah. Ibu bilang kalian harus fokus dan teliti. Oke. Baik, Bu. Kita mulai lagi nih. Iya, Bu. Baik, Bu. Sapi, 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 kuda, 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 kuda. Sapi, 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 kuda, 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 kuda. Sapi, 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 kuda, 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 kuda. Mbak Naomi Esther, kudanya ada berapa ya? Ada 6 ya, Bu? Wah, kurang tepat nih Mbak Naomi. Ada 5 ya, Bu? Salah. Sapi 5, kuda 5 Bu. Saya hitungnya. Salah. Satu kali lagi nih ya. Kalau ada yang salah, Ibu kasih ini hukuman nih. Yang ditanya jangan yang itu terus, Bu. Yang lain dah, Bu. Ditanya ya, Bu. Oke. Kuda, 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 kuda. Sapi, 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 sapi. Saya tanya kepada Mas Muhammad Erizal. Kudanya ada berapa ya, Mas? Mas Muhammad Erizal? Ada Tidur nggak di... kali, Bu. Nggak ada ya? Ada. Oke, kita lempar aja ya nih. Mbak ini, Anissa Mutiara Zahra. Iya, Bu. Sapinya ada berapa ya Mbak Anissa? Sapinya ada berapa ya, Ibu? Mbak Anissa, betul sekali jawabannya. Yeay. Beri aplaus dulu teman-teman. Jadi, Kenapa Bu? Kok dia menang? Kok dia benar? Kok Anissa benar, Bu? Anissa Iya, Bu. Kan dia belum jawab, Bu. ngikutin perkataan Ibu. Kan Ibu bilang ikutin perkataan Ibu. Jadi saya nanya nggak perlu dijawab, cuma ngikutin aja. Gitu. Oh, begitu toh. Begitu toh. Agak paham. Pusing ngitungin sapi sama kudanya. Oke, terima kasih ya semuanya teman-teman yang udah ngikut dalam permainan ini. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang selanjutnya. Sebentar ya teman-teman. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan dalam penjelasan bimbingan kelompok atau BKP. Sebelumnya nih, ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu seperti apa? Bimbingan yang dilakukan secara kelompok, Bu. Betul, ada lagi? Bimbingan kelompok itu kayak mengasih ide sama saran-saran ya, Bu? Ya, baik. Ada lagi? Bimbingan kelompok itu dilakukan oleh beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, Bu. Yap, bagus. Ada lagi? Sudah? Oke, Ibu akan memperjelas ya jawaban-jawaban dari kalian semua. Bimbingan kelompok itu adalah
suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi jawabannya Mas Bimo itu yang lebih tepatnya seperti itu ya Mas Bimo, Mbak Naomi sama Mbak siapa tadi? Haliza ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi bimbingan kelompok itu mengarah pada kegiatan yang memanfaatkan. Tawain. Hahaha gitu. Nah, di dalam bimbingan kelompok tersebut ada yang namanya tujuan bimbingan kelompok. Nah, teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu tujuan bimbingan kelompok itu? Seperti apa gitu? Untuk dapat mengemukakan pendapat mungkin, Bu. Bisa, Mbak? Menghargai pendapat orang lain. Boleh. Yang lainnya? Untuk memecahkan masalah bersama. Suatu pengarahan. Tanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan, Bu. Iya, benar. Selanjutnya, ada lagi? Lebih terbuka menyampaikan pendapatnya, Bu. Bagus. Ada lagi? Sudah ya. Jadi tujuan bimbingan kelompok ini adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Dalam kaitan ini sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi atau berkomunikasi sering terganggu perasaan dan pikiran. Nah, di dalam penjelasan mengenai bimbingan kelompok tadi, dengan tujuan bimbingan kelompok tadi, apakah yang ada ingin ditanyakan? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nampaknya sudah cukup jelas. Oh, ada Mbak Nadia. Baik. Kalau bimbingan kelompok itu kita kayak curhat gitu nggak sih, Bu? Bimbingan kelompok itu ya bisa jadi sih seperti itu. Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Nah, jika sudah paham semua, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teknik yang ada di dalam bimbingan kelompok, yaitu teknik sosiodrama. Sebelumnya nih, teman-teman ada yang tahu nggak teknik sosiodrama itu seperti apa? Bermain peran bukan sih, Bu, sosiodrama tuh? Iya, betul. Memainkan peran drama sosial. Betul. Metode pembelajaran bermain peran, Bu. Menceritakan masalah-masalah yang terjadi. Iya, betul sekali. Ya, kalau saya mah taunya kalau drama itu kan bermain peran gitu. Nah, terus kalau sosial mungkin kita memainkan peran berdasarkan gitu permasalahan dari masyarakat gitu kali ya, Bu, sosial soalnya kalau dilihat dari katanya menurut saya begitu. Ada lagi? Sudah tidak ada? Jadi, teknik sosiodrama ini benar yang diucapkan teman-teman semua, yaitu teknik bimbingan kelompok untuk memecahkan masalah-masalah sosial melalui kegiatan bermain peran. Nah, dalam sosiodrama ini, individu akan memerankan suatu peranan tertentu dari suatu situasi masalah sosial. Jadi, teknik sosiodrama itu
kita bermain peran mengenai masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan kita. Bagaimana, teman-teman semua? Jelas? Jelas, Bu. Nah, jika sudah jelas, di sini Ibu akan mengambil suatu masalah mengenai sekarang ini kan lagi pandemi nih, pandemi COVID-19. Jadi, Ibu mengambil topiknya kendala dalam sinyal. Kendala sinyal untuk belajar, untuk mengirim tugas. Sebelumnya, naskahnya sudah Ibu kirim ya kemarin di WhatsApp? Iya, sudah, Bu. Dan bagaimana peran-perannya sudah teman-teman buat? Belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu, kita sudah milih peran yang mau kita mainkan, gitu, jalani. Oke, bagus sekali. Nah, kemarin Ananda milih peran itu sukarela atau ada paksaan dari teman-teman nih? Ibu mau tahu nih. Kalau saya secara sukarela, Bu, saya milih murid yang bernama Nadia itu. Oke, bagus sekali kalau memang kalian semua milihnya secara sukarela ya. Nah, jadi sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan karakter perannya dulu. Oke. Karakter peran yang menjadi dosen. Itu dosen ini tuh nantinya yang mengarahkan dan menasehati mahasiswanya. Oke, paham? Paham, Bu. Baik. Nah, selanjutnya ada yang menjadi moderatornya. Jadi yang menjadi moderatornya itu, moderator di sini itu untuk mengatur atau memandu jalannya kegiatan ini, memandu alurnya. Oke, paham semuanya? Nah, ada yang menjadi siswa yang nilainya bermasalah, itu jadi siswa itu yang berperan ini nantinya dia ekspresinya kaget dan tidak terima nilainya itu jelek, gitu. Paham kan, teman-teman? Paham, Bu. Nah, yang selanjutnya yang jadi pengamat ini, tugasnya itu mengamati makna yang diambil yang sudah diperankan oleh teman-temannya. Bagaimana teman-teman sudah paham? Oke. Silahkan moderator diambil alih untuk menjalankan peran-perannya. Silahkan. Baik, Bu. Mulai ya. Baik. Pada suatu hari, tiba hari pembagian KHS atau kartu hasil studi. Karena situasi pandemi, maka dari itu pembagian dilakukan secara daring melalui web kampus. Dosen pun mengadakan Zoom Meet untuk mengarahkan mahasiswanya dalam mengakses web tersebut. Setelah itu, semua mahasiswa melihat hasil belajarnya. Setelah melihat hasilnya, ada seorang mahasiswa yang kaget melihat nilainya D, dan dia tidak terima karena merasa selalu mengikuti pelajaran dengan baik. Assalamualaikum, selamat pagi Anandaku semua. Waalaikumsalam, pagi juga Bu. Baik, hari ini adalah pembagian KHS kalian ya untuk semester ini. Bagaimana nih semua? Apakah sudah siap? Siap Bu. Wah, baik, senang sekali nih. Oke, sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dulu ya bahwa KHS ini bersifat pribadi. Jadi hanya kalian yang bisa lihat nilainya. Jika ada ketidaksesuaian nilai, nah kalian bisa sampaikan pada Ibu. Bisa dimengerti ya? Baik Bu, siap dimengerti.
Oke, baik, kita langsung mulai saja ya. Silahkan Ananda semua buka Google, lalu ketik link www.sikaunindra.com. Semua mahasiswa mengikuti arahan dari dosen. Nah, sudah dibuka ya, sikanya ya. Oke. Lalu setelahnya kalian masukkan NPM dan password kalian. Oke, silakan. Klik hasil studi. Ya, silakan diklik hasil studinya. Oke, sudah? Sudah bisa, Bu. Baik. Setelahnya, silakan di-download ya. Setelah di-download, nah, nanti kalian akan terlihat tuh nilai kalian. Coba, bagaimana hasilnya? Bisa tidak? Bisa, Bu. Alhamdulillah, Bu, hasilnya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Bisa, Bu. Oke, siap. Oke, silakan lihat hasilnya. Nah, bagaimana Ananda semua? Apakah sesuai dengan kerja keras kalian? Alhamdulillah sesuai, Bu. Alhamdulillah. Yang lain? Alhamdulillah, Bu. Sesuai, Bu. Alhamdulillah banget, Bu. Nilai saya lebih tinggi dari semester kemarin. Alhamdulillah. Ibu, maaf. Ya, Kok apa? nama saya Anissa. Ini nilai Anissa, kok ada yang D ya, Bu? Loh, nilai kamu ada yang D. Itu mata kuliah apa ya? Mata kuliah statistik, Bu. Oh, statistik. Coba deh, Ananda Anissa ingat-ingat kembali. Apakah Ananda mengerjakan semua tugas-tugasnya? Saya ngerjain kok, Bu. Terus saya juga selalu masuk absen. Maaf, Ibu, mohon izin masuk. Itu suaranya Anissa kurang terdengar ya, Bu? Oh ya, suaranya. Iya, ya. Kedengeran enggak? Iya, terdengar. Saya ngerjain tugas, Bu. Setiap hari juga masuk absen kok. Tapi kok nilainya D ya? Yang lain juga ada yang D emang. Teman-teman. Coba yang lain apa ada yang nilainya D juga seperti Ananda Anissa? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Terus gimana ya, Bu? Oh, Anissa nilainya D. Nah, kan aku selalu ngerjain tugas. Iya, Bu. Dia selalu kerjain tugas sama aku. Kita sering kerja kelompok berdua. Nilai aku bagus-bagus aja. Mungkin begini, ada coba Ibu tanya lagi ya. Ananda Anissa, yakinkah tugas-tugasnya sudah terkirim? Yakin kok, Bu, kan ngirimnya ke email kan ya, Nat? Iya, ngirimnya ke email, Ibu. Ada buktinya? Ada buktinya nggak? Bentar ya, Bu. Saya buka email dulu. Oh, silakan dibuka. Ibu, ternyata nilai saya, tugas saya ini masih dalam antrian. Kalau kayak gitu udah kekirim atau belum ya? Wah, kalau begitu, kalau udah masih dalam antrian, tandanya masih belum tersampaikan. Ya. Kalau boleh tahu nih, Ananda Anissa, dosennya siapa ya? Dosennya Pak Jamal, Bu. Oke, baik. Gini deh. Setelah ini, nanti Anissa langsung hubungi ke yang bersangkutan ya, Pak dosen tersebut ya. Terus jelasin juga kenapa tugasnya tidak terkirim. Sertakan juga buktinya ya. Baik. Oke, ya, Anissa boleh tolong kirim KHS Ananda ke WA saya. Nanti
biar saya bantu untuk follow up ke yang bersangkutan. Sudah saya kirim, Bu. Oh, baik. Ya, saya cek dulu ya. Oh ya, sudah masuk. Oke. Baik, yang lain ada yang bermasalah lagi seperti Ananda Nisa? Alhamdulillah saya tidak, Bu. Alhamdulillah tidak ada, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga Ananda bisa meningkatkan nilainya lagi ya. Tetap semangat ya, dijaga baik-baik tuh KHS-nya buat acuan kalian di semester depan nanti ya. Iya betul. Iya betul banget, Bu. Anissa juga jangan sampai lupa, harus dicek lagi. Karena kan kalau kita nggak ngecek lagi, nilai kita juga yang bakalan kena masalah. Ya, Nat, perasaan sih waktu itu udah kirim. Taunya masih dalam antrian. Itu sinyal aku kali ya. Setelah Zoom selesai, siswa yang bermasalah nilainya menghubungi dosen mata kuliah tersebut untuk mengkomunikasikannya. Baik, Ibu. Kita sudah selesai. Oke, kita beri aplaus untuk semuanya karena sudah memainkan perannya dengan sangat baik. Nah, oke, untuk yang menjadi pengamat nih, apa yang kalian amati dari peran-peran yang teman-teman sudah memerankan mengenai topik yang barusan peranin sama teman-teman kalian? Bagi pengamat, silakan. Jangan teledor. Bagus, bisa. Pengamat yang lainnya? Mengecek kembali, Bu, itu pekerjaannya. Bagus, bagus. Izin menambahkan ya, Bu, mengenai pengamatannya. Baik, baik. Menurut saya, karena kan di sini ada salah satu mahasiswa yang mengenai keterlambatan dalam pengumpulan ya. Selebihnya harusnya lebih teliti lagi di dalam pengumpulan saat penugasan. Soalnya kan saat namanya kita kira itu sudah dikumpulkan, namun ternyata belum. Nah, itu harus lebih diteliti lagi dan kemungkinan kita bisa mendistribusikan kembali nilainya apa sesuai dengan kita atau enggak. Baik, terima kasih Mbak Nisrina. Ada lagi? Sudah cukup? Kak saya, Bu. Baik, Mbak Naomi. Kalau menurut saya tuh seharusnya mahasiswanya itu harus konfirmasi dulu, Bu, ke dosennya. Jadi biar dicek dulu gitu dari email dosennya, Bu. Baik, bagus. Terima kasih. Sama-sama. Oke, semuanya sudah ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kendala sinyal itu seperti apa. Baik, di sini kan pandemi COVID-19 nih menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan hidup manusia. Semua aktivitas manusia itu terhenti, baik sosial maupun untuk pendidikan juga itu semuanya terhenti. Jadi kebijakan belajar di rumah di tengah pandemi COVID-19 ini juga dilakukan sekolah-sekolah di Indonesia, kampus-kampus di Indonesia, seluruh Indonesia. Nah, pandemi COVID-19 ini menjadikan sistem pembelajaran daring atau pembelajaran secara online yang proses pembelajarannya dilakukan di rumah masing-masing agar tidak menimbulkan perkumpulan ataupun keramaian. Nah,
Hal ini juga menjadi salah satu untuk mengurangi dampak terkenanya virus COVID-19. Nah, sistem pembelajaran daring ini yang telah diterapkan selama terjadi pandemi ini masih memiliki sejumlah kendala. Jadi, stabilitas akses internet sangat berperan penting agar proses pembelajaran daring itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak terkendala apapun itu bentuknya. Jadi, tetapi tidak hanya internet saja, melainkan juga dibutuhkan adanya kuota. Tanpa adanya kuota, kita tidak bisa menggunakan atau mengakses internet, ya kan? Nah, jaringan internet yang bermasalah, adanya jaringan internet yang buruk, itu sudah menjadi kendala besar untuk pembelajaran online sekarang ini. Nah, mereka harus mencari tempat-tempat yang jaringannya bagus, terus terkadang juga ada yang memanjat pohon, ada yang menumpang di rumah saudara, tetangga, agar memiliki sinyal yang bagus untuk bisa mengakses internet, gitu. Jadi supaya dia bisa belajar menggunakan internet. Nah, kebutuhan koneksi internet itu menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Namun, kenyataannya membuktikan bahwa banyak masyarakat yang mengeluh akibat terkendalanya sinyal atau terkendalanya jaringan internet. Nah, misalnya seperti lagi ngerjain tugas, kuotanya sudah habis, mana rumahnya di pelosok, gitu kan kita susah gitu untuk mau belajar secara online. Di sini ada yang terkendala sinyal? Saya sih Bu, karena saya juga merasakan daerah bertempat tinggal di daerah ya Bu. Jadi kadang cuaca pun mempengaruhi kualitas sinyal gitu Bu. Kadang banyak terhambat ya. Nah, baik. Terima kasih ya Mbak Nisrina pendapatnya. Ada lagi yang terkendala sinyal di sini? Saya Bu. Baik, Mas Erizal. Mas Erizal di mana ini sekarang? Saya juga tinggal di daerah. Di daerah mana Mas Erizal? Maaf, terputus-putus ya? Suaranya kok tidak ada ya Mas Erizal? Sinyalnya jelek. Baik. Ini memang contoh yang nyata ya teman-teman ya. Banyak sekali yang dari dampak pembelajaran online ini memang dampaknya yang paling banyak itu terkendala oleh sinyal. Bagaimana kita bisa mengakses internet, bagaimana kita bisa mengikuti pembelajaran secara online, sedangkan sinyal kita itu tidak ada. Apakah guru itu harus mengerti atau guru itu harus mencari tahu apakah teman-teman itu terkendala sinyal atau tidak, itu kan tidak mungkin. Pastinya kita yang harus berkonfirmasi terlebih dahulu. Jangankan berkonfirmasi terlebih dahulu, itu pun saja ingin berkonfirmasi terhadap gurunya itu saja kita susah, kita tidak bisa. Dulu saya memang pernah mengalami hal yang seperti itu. Karena memang ini pandemi ini sudah berjalan 2 tahun ya teman-teman ya. Iya kan? Jadi dari awal pandemi itu memang saya pernah ngerasain juga gimana susahnya cari sinyal yang bagus untuk memang benar-benar niat buat ngikutin belajar secara online. Bagaimana susah payahnya kita harus
menumpang ke sana kemari cari yang bagus sinyalnya gitu. Susah banget memang. Di sini ada lagi yang terkendala sinyal, teman-teman? Saya, Bu. Siapa namanya? Dinda ya? Iya, Dinda, Bu. Jadi di rumah saya tuh kalau misalkan hujan, itu mati lampu, Bu. Ini juga berat ini ya, Iya. teman-teman nampaknya. Udah mati lampu, ditambah Sinyalnya juga nggak ada. sinyalnya nggak ada, apalagi ditambah mata pelajaran yang memang harus benar-benar harus menggunakan via Zoom atau Google Meet gitu. Waduh, tidak bisa membayangkan nih. Iya, Bu. Harus seperti apa gini gitu kan ya Mbak Dinda ya? Iya, Bu, bener, Bu. Mau pakai kuota juga nggak ada sinyal. Iya, makanya ada kuota tapi sinyalnya susah. Percuma kan? Iya, Bu. Oke, ada lagi di sini yang terkendala sinyal mungkin selain Mbak Dinda sama yang Mbak Bu. Oh ya. Saya sudah ya. Oh iya, Mas Erizal tadi sudah. Bagaimana teman-teman yang lain? Saya, Bu. Dengan Mbak siapa? Saya Mbak Nadia. Saya Nadia, Bu. Baik-baik Mbak Nadia. Juga terkendala sinyal juga ya? Iya, Bu. Tapi kayaknya memang hampir semua orang juga ngerasain, Bu, terkendala sinyal mah. Iya, betul. Tapi kayaknya memang paket saya udah mau habis, Bu. Paketnya sudah mau habis ya? Iya, benar kata Mas Erizal. Semuanya kita memang sudah merasakan tentang terkendalanya jaringan atau sinyal itu ya, teman-teman ya. Ini yang tidak ada Mbak Haliza ini. Ada tapi tidak ada. Apakah dia terkendala sinyal juga ya, teman-teman ya? Iya, Bu. Haliza terkendala sinyal. Bisa jadi, Bu, terkendala sinyal. Akan tetapi nih ya, teman-teman, kendala sinyal ini juga bisa menjadikan salah satu, apa ya, kayak alasan gitu. Jadi, lagi ada Google Meet atau lagi ada Zoom, itu kalau teman-teman memang ada niatan, aduh males nih ikut mata pelajaran ini nih, udah bilang kendala sinyal aja lagi hujan gitu. Biasanya, nggak biasanya sih, cuma memang ada kalau tipe murid yang seperti itu tuh memang ada. Apalagi di zaman ada kan? Jangan-jangan Mas Erizal nih. Nggak, Bu, rajin, jujur. Kalau lagi Baik. nggak bagus ikutan. Coba kalau lagi jeleknya mau gimana lagi, Bu? Yang namanya nggak bisa diprediksi. Iya. Jadi apalagi kalau muridnya lagi males-males, apalagi keluar gitu, alasannya ada aja. Terkendala sinyal, hujan, pasti ya itu ya. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah menjelaskan mengenai terkendalanya sinyal jaringan internet. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan nih teman-teman? Silakan jika ada. Bu, kira-kira langkah pemerintah buat nanganin masalah ini gimana ya, Bu? Oke, langkah pemerintah buat nanganin masalah ini seperti apa? Jadi, nggak mungkin sih.
Mungkin langkah pemerintah ini menangani ini nantinya kita bakal tatap muka. Oh, mau Jadi tetap muka lagi, Bu. iya, jadi tatap muka, tetapi kita tuh tidak semua, misal nih satu kelas ada 30 orang, jadi kita bagi kayak shift-shift gitu. 15 orang masuk shift pertama, 15 orang masuk shift yang kedua, gitu. Agar tidak ini ya, menjaga jarak gitu, kita masih tetap gunakan protokol kesehatannya. Kita boleh masuk sekolah, cuma kita harus mematuhi prokes, kita bagi shift, gitu. Oh gitu, Bu. Asik dong nih bisa ketemu teman-teman lagi. Iya dong, kalian sudah lama kan tidak bertatap muka? Sudah Iya. 2 tahun ya? Udah dapat Zoom. Iya Bu, 2 tahun. Nge-Zoom. Nge-Zoom terus, capek ya? Capek dong pastinya, ya kan? Ibu juga capek. Ibu sih memang mengharapkan nanti kita akan tatap muka, walaupun kita bagi shift juga tidak apa-apa. Ya udah senang gitu kalau tatap muka. Yang penting kan kita udah bisa tatap muka nih, nggak belajar secara online lagi gitu. Iya kan? Ada yang senang ini pembelajaran melalui online ini? Ada yang senang nggak? Awalnya Kalau senang. awal-awal sih senang, Bu. Cuma kalau kelamaan bosan juga. Lama-lama bosan juga. Lama-lama. Oke. Baik, Mas Erizal, terima kasih sudah bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup jelas ya, teman-teman? Atau gimana? Sepertinya sudah cukup jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk teman-teman ini sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, sudah bermain peran, dan mengetahui teknik sosiodrama itu seperti apa. Nah, jadi dalam bimbingan kelompok ini tuh kalian sudah mengerti ya dengan teknik sosiodrama, dengan adanya bermain peran. Sudah paham kan ya teman-teman? Sudah, Bu. Iya, Bu, sudah, Bu. Jadi di sini Ibu akan menanyakan kesan-pesan pada anak-anak semua. Dimulai dari ketua kelas bisa menyampaikan kesan-pesannya selama mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Silahkan. Ya, kesan-kesan saya jadi dalam materi seperti ini jadi bisa lebih tahu pendapat teman masing-masing, nggak cuma satu pendapat aja yang dipikirkan. Dan pesan saya semoga kita bisa melewati masa-masa pandemi ini dan kita dapat bertemu kembali, jaga kesehatan semuanya ya Bu. Sekian. Baik, terima kasih Mas Bimo. Selanjutnya. Saya, Bu. Baik, Mas Erizal. Ya, kesan dari saya nih dengan penggunaan teknik sosiodrama itu lebih mengasihkan gitu. Jadi ada warna baru dalam mempelajari suatu hal gitu. Berbeda dengan cara-cara yang biasa yang cenderung hanya kita terima, ya kita dengarkan dan kita lupakan gitu kan. Kalau dengan sosiodrama gini kita jadi lebih lebih aktif gitulah, menanggapi terus menyikapi dan menganalisa gitu. Terus asik juga buat bagi yang pemain perannya ya, dan itu lah pokoknya dengan teknik sosiodrama ini lebih seru aja gitu belajarnya. Dan pesannya semoga nantinya kedepannya ada teknik-teknik lain yang berbeda gitu dari biasanya. Itu aja, Bu. Baik, terima kasih Mas Erizal. Selanjutnya. Ya.
Baik, Mbak Anissa. Mohon maaf Mbak Anissa, suaranya terlalu kecil. Kesan-pesan saya selama mengikuti kegiatan ini, saya jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh di dalam skenario itu. Karena kan juga dipraktekkan gitu, Bu. Pesan saya, semoga kita bisa saling empati terhadap teman, kita juga ikut perhatiin mereka dalam belajar, gitu Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Anissa. Selanjutnya. Saya izin menambahkan ya Bu, mengenai kesan dan pesan. Baik, Mbak Nisrina, silakan. Kalau dari saya mengenai kesan dengan kita melakukan praktik sosial drama ini, menurut saya jadi lebih tahu ya Bu, berbagai cerita gitu yang dirasakan oleh teman-teman mengenai kendala sinyal, dan juga kita bisa mempraktekkannya itu dengan cara kita bermain peran gitu. Ibaratnya kita pun yang melakukan hal itu dengan satu permasalahannya. Mengenai pesan, ya saya memiliki besar harapan untuk mengenai kedepannya. Semoga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan dengan seperti sedia kalanya. Ya walaupun sekarang kita secara online, semoga aja tidak banyak terjadi kendala ya Bu. Sehingga kita juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Saya boleh, Bu? Boleh. Baik, kesan pesan dari saya yang pertama tuh kesannya ya Bu, apalagi kan saya tadi terlibat dalam drama tadi ya Bu. Wah itu luar biasa sekali Bu. Walaupun cuma drama begitu, tapi bisa menambah sedikit wawasan saya dari bidang drama tadi, bagaimana memainkan peran, dan kesannya tuh ya ternyata di bimbingan konseling itu ada loh hal-hal seperti ini yang kita kira tuh ternyata BK itu kayak cuma keluar masuk ini segala macem, nggak asik gitu. Ternyata ada yang asik juga, itu kesannya. Dan untuk pesannya ya terutama untuk pandemi ini, semoga kita bisa cepat-cepat back to kembali lagi lah, ketemu lagi offline. Terus semoga kegiatan ini bisa dirutinkan gitu Bu. Yang nggak sering-sering tapi ada program rutinnya. Itu aja sih Bu dari saya. Makasih ya Mbak Linda. Ya, sama-sama. Selanjutnya. Baik, izin masuk Ibu. Kalau menurut saya juga sama seperti teman-teman sebelumnya, kesannya tuh seru banget gitu di sosiodrama ini. Seru gitu. Saya juga sebagai salah satu pemerannya, itu jadi excited gitu mengikuti kegiatan ini gitu Bu. Pokoknya kita jadi kegiatan ini tuh menarik banget kalau menurut saya tuh. Terus untuk pesannya, mungkin kalau dilihat dari materi yang tadi dibawakan saat sosiodrama itu benar banget. Kalau kita tuh saat kuliah online ini ya benar-benar kita tuh harus berhati-hati gitu. Jangan sampai hal kecil aja, jangan sampai keteledoran kita itu sampai mengganggu nilai kita gitu Bu. Karena kan kita juga tadi untungnya kan Mbak Anissa itu di dalam peran sosiodrama itu untungnya dia punya buktinya kan. Buktinya jadi dia bisa mengajukan banding gitu kalau dia itu ternyata benar. Emang kesalahannya ada karena datanya gitu kan, jaringannya kurang bagus jadinya nggak kekirim. Itu juga penting kalau misalkan kita lagi ngirim tugas atau ngirim ujian, itu harus selalu ada buktinya gitu. Karena kalau sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak terduga dan tidak kita inginkan, itu bisa jadi pembela buat diri kita sendiri gitu. Nah, buat teman-teman,
Itu sih pesan dari saya, jangan sampai teledor, sampai nilai kita berpengaruh gitu. Harus lebih berhati-hati dan jangan sampai lupa, harus ada itunya, yang tadi saya bilang. Seperti itu sih, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Nadia ya. Selanjutnya, Saya, Bu. Saya dong, Bu. aduh, bentrok nih. Siapa dulu, ayo. Mbak Dinda dulu. Iya, Bu. Boleh. Pesan-pesan saya selama mengikuti pembelajaran ini, pesan saya tuh dalam praktik teknik sosiodrama ini bisa mengetahui hal-hal baru ya dari pemecahan masalah dengan teknik sosiodrama. Ini juga bisa sharing dari materi tadi tentang kendala selama belajar online. Lalu untuk pesannya, semoga kedepannya pandemi segera berakhir dan dapat belajar tatap muka. Baik, terima kasih ya Mbak Dinda ya. Bu. Selanjutnya, Bu. baik, silakan. Pesan saya, teknik ini menarik ya Bu, karena dapat mengembangkan kemampuan kita untuk bermain peran. Pesannya, semoga bumi sehat kembali dan kita dapat berkumpul secara tatap muka. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Mbak Iftah. Ya, Bu. Selanjutnya, Saya, Bu. baik. Ya, dari saya suka dukanya itu ya saya sangat rindu gitu, Bu, karena selama belajar daring di rumah itu interaksi kita dengan guru sangat kurang. Terus kita hanya bisa berinteraksi melalui pesan-pesan di handphone seperti WhatsApp, Google Classroom, tanpa kita bertemu dan bertatap muka secara langsung. Terus saya merindukan suasana ketika jam istirahat pergi ke kantin, Bu. Udah itu aja, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya Mbak Naomi. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah cukup ya? Oke. Di sini Ibu tarik kesimpulan dari pembelajaran kegiatan kali ini adalah jadi di dalam bimbingan kelompok ini kita menggunakan teknik sosiodrama, di mana di dalam teknik sosiodrama itu kita memainkan peran di dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah sosial. Nah, seperti itu kesimpulannya, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau dari saya cukup, Ibu. Baik, jika sudah cukup, Ibu ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semua atas partisipasinya selama mengikuti kegiatan kali ini. Iya, Ibu, sama-sama. Kami juga terima kasih, Bu. Kita tutup. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Silakan Ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya, baik, Bu. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ketua kelas ya. Iya, Bu, sama-sama. Apakah kita minggu depan akan membahas masalah yang lain, teman-teman? Apakah kalian bersedia?
Boleh saja, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Nah, Bu. oke. Kalau begitu, apakah hari dan waktunya sama di jam yang seperti ini? Atau kita rubah? Disesuaikan saja, Bu. Boleh Oh, Bu dijadwalkan seperti ini. baik-baik. Jadi minggu depan ya kita bertemu lagi di hari dan jam yang sama ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah dulu ya teman-teman, karena untuk selama kegiatan proses ini berjalan secara lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Di sini Ibu akhiri ya teman-teman. Apabila Ibu ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, atau Ibu kurang dalam memberikan penjelasan, atau ada kesalahan dari segi apapun itu, Ibu minta maaf ya teman-teman ya. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, warahmatullahi Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Dadah. Itu udah See you dimatiin next atau video. itu udah dimatiin belum? Yo.